Tiga nama digadang-gadang menjadi calon presiden atau capres pemilu 2024. Mereka yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketiganya telah dideklarasikan sebagai capres oleh tiga partai politik yang berbeda. Kendati belum menjadi calon presiden definitif, publik mulai menghitung siapa di antara tiga nama yang punya peluang menang paling besar. Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang mendeklarasikan diri siap maju sebagai capres pemilu 2024. Deklarasi itu diumumkan dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Gerindra yang digelar media Agustus lalu. Dengan ini, saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia, kata Prabowo di Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 Agustus 2022 yang lalu. Tak mau kalah, baru-baru ini Nasdem ikut mendeklarasikan calon presiden. Partai besutan Surya Paloh itu mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dipilih sebagai satu dari tiga bakal capres yang digadang-gadang Nasdem. Selain Anies, Nasdem semula juga menjagokan Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Mengapa tidak yang terbaik? Kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober 2022 yang lalu. Meski mengusung Anies, Nasdem tak mewajibkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud itu bergabung menjadi kader partainya. Pinangan tersebut pun langsung diterima Anies. Kami siap calon presiden. Dengan mohon ridho Allah dan seluruh kerendahan hati, kami terima demi bangsa Indonesia, kata Anies Baswedan. Bersamaan dengan pengumuman pencapresan Anies, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres. Menurut PSI, kader PDIP itu merupakan calon terbaik karena punya visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan yang mereka perjuangkan. PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia, kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dalam konferensi pers daring Senin 3 Oktober 2022. Grace menyebut nama Ganjar terpilih melalui forum Rembuk Rakyat PSI yang sudah digelar sejak akhir Februari 2022. Kendati mendeklarasikan nama Ganjar, PSI saat ini tak punya suara di DPR. Artinya partai pimpinan Giring Ganesa itu tak bisa mengusung Ganjar atau siapapun pada Pilpres mendatang. Nama Prabowo, Anies, dan Ganjar memang hampir selalu masuk dalam tiga besar tokoh dengan elektabilitas terbesar menurut survei banyak lembaga. Survei Political Weather Station atau PWS yang dirilis Jumat 7 Oktober 2022 misalnya memperlihatkan bahwa nama Prabowo paling banyak dipilih responden, yaitu 30,8%. Menyusul kemudian nama Ganjar 18,8% dan Anies yang tak terpaut jauh 17,5%. Survei indikator menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam survei yang dirilis Minggu 2 Oktober 2022, elektabilitas Ganjar disebut yang paling tinggi yaitu 29%. Di posisi kedua ada nama Prabowo 19,6% dan mengekor nama Anies 17,4%. Serupa survei Carta Politika yang dirilis Kamis 22 September 2022 juga memperlibatkan bahwa elektabilitas Ganjar menduduki urutan puncak yaitu 31,3%. Dua nama setelahnya laki-laki Prabowo 24,4% dan Anies 20,6%.
Sementara hasil jejak mendapat Lembaga Survei Jakarta (LSJ) yang dirilis Selasa 27 September 2022 menyebutkan Prabowo peringkat 1 tokoh dengan elektabilitas tertinggi yaitu 31,5%. Sedangkan Ganjar di urutan kedua 20,8% dan Anies di urutan ketiga 16,9%. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC dalam surveinya baru-baru ini mengungkapkan sedianya suara PDIP akan bertambah 15% jika mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara jika Partai Banteng mengusung putri mahkota mereka Puan Maharani, elektabilitas PDIP disebut tak akan meningkat tapi malah tergerus. Seperti diketahui, salah satu dari Ganjar dan Puan disebut-sebut bakal diusung PDIP untuk menjadi capres. Kalau dimasukkan Ganjar, naik cukup tajam. Intinya bukan soal persennya, Ganjar memperkuat PDIP secara signifikan. Persisnya, kata pendiri SMRC Saiful Mujani dikutip dalam tayangan YouTube SMRC TV Kamis 29 September 2022. Adapun survei Litbang Kompas pada 4-6 Oktober menunjukkan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Nasdem memberikan efek elektoral ke partai yang dimotori Surya Paloh itu. Hasil jajak pendapat Kompas mencatat sebagian besar responden 49,5% meyakini apa yang dilakukan Nasdem dengan mendeklarasikan nama Anies sebagai bakal capresnya. Misalnya, diyakini akan mampu menaikkan perolehan suara Nasdem pada pemilu 2024. Kata peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti dikutip harian Kompas Senin 10 Oktober 2022 yang lalu. Melihat situasi politik terkini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi mengatakan tingkat persepsi publik terhadap capres bergantung oleh cara pendekatan mereka ke calon pemilih. 3 nama yang telah dideklarasikan sebagai capres yakni Prabowo, Anies, dan Ganjar merupakan peraih elektabilitas terbesar versi survei sejumlah lembaga. Dari 3 nama, menurut Ari, tingkat elektabilitas Prabowo sudah maksimal dan tidak bisa naik lagi, malah berpotensi turun. Mengapa bisa begitu? Prabowo dengan posisinya sebagai pejabat publik yaitu Menhan atau Menteri Pertahanan, maka performance hanya tergantung kepada kiprahnya yang intens sebagai Menteri dan Ketua Umum Gerindra. Kata Ari kepada Kompas.com Senin 10 Oktober 2022. Jejak rekamnya yang selalu gagal di pilpres-pilpres sebelumnya menjadi handicap atau rintangan bagi Prabowo, tuturnya. Sementara kata Ari, elektabilitas Anies bisa saja naik jika partai yang mendukungnya bekerja secara tepat. Nasdem sangat mungkin mengolah pencitraan Anies dan dukungan dari simpatisannya dengan maksimal. Jika berhasil, Nasdem pun bakal diuntungkan oleh pencalonan Anies. Akan tetapi, elektabilitas Anies akan berpotensi menurun jika Nasdem gagal membantah dan mengolah isu Anies adalah toleran dengan praktik politik identitas, ujar Ari. Lain Prabowo dan Anies, lain lagi dengan Ganjar. Menurut Ari, Gubernur Jawa Tengah itu justru mendapat simpati publik dengan besarnya tekanan dari PDIP kepadanya. Oleh publik, Ganjar dianggap sebagai political victim alias korban politik karena serangan-serangan PDIP ke dirinya. Sebagaimana diketahui, politisi PDIP itu kerap kali tidak diundang di acara partainya sendiri, hingga terang-terangan disebut kemajon atau kelewatan dan kemelinti atau congkak oleh elit partai politik. Sehingga publik menaruh iba dan semakin jatuh hati dengan ketegaran Ganjar, ucap Ari. Dengan tekanan politik demikian besar, Ganjar sulit berkampanye di luar Jawa Tengah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya. Namun begitu, Ari menyebut keterbatasan itu justru dimanfaatkan Ganjar dengan memaksimalkan berkampanye di media sosial. Ari yakin dengan situasi politik demikian, nama Ganjar justru akan semakin melejit mendekati gelaran pemilu 2024.
Tingginya elektabilitas Ganjar di tengah hambatan dan tantangan dari partainya justru melejitkan dirinya daripada Prabowo atau Anies, kata Ari. Saya berkeyakinan Ganjar adalah kuda hitam dalam Pilpres mendatang, tutur dosen Universitas Indonesia itu.